Hujan deras mengguyur atap rumah sore itu, menciptakan irama monoton yang biasanya menenangkan. Tapi tidak kali ini. Suasana di dalam rumah justru terasa begitu tegang. Seisi ruangan dipenuhi sanak saudara, keluarga besar dari pihak istriku, Liana. Mereka semua berkumpul dengan ekspresi serius, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Aku, Raha, baru saja pulang dari kebun ketika melihat pemandangan ini. Di ruang tamu, Liana duduk di tengah dengan wajah pucat dan mata sembab, pertanda bahwa ia telah menangis. Aku melangkah mendekatinya dengan dahi berkerut. "Ada apa ini?" tanyaku, menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Tak ada yang langsung menjawab. Aku bisa merasakan atmosfer yang mencekam, seolah mereka menimbang-nimbang bagaimana cara menyampaikan sesuatu padaku. "Nak, duduklah," suara berat Pak Burhan, ayah mertua, memecah keheningan. Aku menurut. Duduk di samping Liana, tanganku terulur menggenggam jemarinya yang dingin. "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan," lanjut ayah mertua. Aku tetap diam, menunggu. Pak Burhan menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Raha, kamu dan Liana sudah menikah selama 5 tahun. Tapi hingga sekarang, belum ada tanda-tanda kalian akan mendapatkan keturunan." Hatiku langsung mencelos. Aku tahu arah pembicaraan ini. Aku dan Liana memang sudah berusaha berbagai cara. Kami berkali-kali berkonsultasi ke dokter, mencoba terapi, bahkan sempat mempertimbangkan adopsi. Tapi takdir berkata lain. "Tapi itu bukan salah Liana, ya," ujarku, berusaha mempertahankan ketenangan. Ibu mertua yang sejak tadi diam, kini angkat bicara. "Kami tahu, Nak, tapi kami juga harus mempertimbangkan masa depan keluarga. Keturunan itu penting, Raha. Kami ingin ada penerus dalam keluarga ini." Aku mengatupkan rahang, menahan kemarahan yang mulai mendidih dalam dadaku. "Jadi, maksud kalian apa?" Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. Semua orang terdiam, seolah menunggu seseorang untuk berbicara. Dan akhirnya, suara lembut tapi penuh kepedihan itu terdengar. "Aku ingin kamu menikahi adikku Aisyah." Bisikan itu berasal dari Liana. Aku menoleh cepat, menatapnya tak percaya. "Apa?" Liana mengangkat wajahnya dan air mata kembali mengalir di pipinya. "Aku ingin kamu menikahi Aisyah." Aku terguncang. Aisyah, adik iparku yang baru berusia 22 tahun. Gadis itu masih muda, polos, dan selama ini kuanggap seperti adik sendiri. Bagaimana mungkin mereka mengusulkan hal gila seperti ini? "Tidak," aku langsung menolak. "Ini tidak masuk akal." "Raha," Liana mencengkeram tanganku erat. "Tolong, aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu memiliki keturunan. Aku tidak ingin melihatmu menua tanpa anak di sisimu." Aku menggeleng, merasa dadaku sesak. "Liana, aku menikah denganmu bukan hanya untuk memiliki anak. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa memberimu anak." Suara Liana meninggi, tangisnya pecah. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang yang hadir menundukkan kepala, seolah memahami betapa beratnya perasaan istriku saat ini. Aku bisa melihat betapa hancurnya hati Liana. Selama 5 tahun ini, ia sudah berusaha keras. Ia menjalani pengobatan, menghadapi cibiran orang-orang yang terus bertanya kapan kami akan punya anak. Bahkan menahan rasa sakit setiap kali melihat keluarga lain dengan bayi mereka. Tapi, apakah menikahi Aisyah adalah solusi dari semua ini? Aku menarik napas panjang dan mengusap wajahku. Apakah Aisyah tahu tentang ini? "Dia tahu," sahut ibu mertua. Aku terhenyak. Aku menoleh ke arah pintu, dan di sana berdiri seorang gadis dengan wajah tertunduk. Aisyah. Ia tidak berani menatapku. Bahunya bergetar, menandakan bahwa ia juga menangis. "Aisyah," panggilku suara berat. Ia tidak menjawab, hanya tetap diam di tempatnya, seolah tak sanggup menghadapi situasi ini. Aku kembali menatap Liana. "Liana, aku mohon, jangan lakukan ini." Istriku tersenyum miris. "Ini satu-satunya cara, Raha. Aku ingin kamu dan keluargamu bahagia."
Jika aku tidak bisa memberikanmu keturunan, setidaknya biarkan adikku yang melakukannya. Aku merasa seperti dihantam batu. Malam itu, aku duduk termenung di serambi rumah, mencoba memahami kenyataan yang baru saja menimpaku. Di dalam kamar, Liana menangis dalam diam. Di ruangan lain, Aisyah pun mungkin sedang bergulat dengan perasaan yang sama. Aku harus memilih. Apakah aku akan menuruti keinginan keluarga ini dan menikahi Aisyah? Ataukah aku akan menolak dan mempertahankan satu-satunya cinta yang kumiliki? Hujan yang deras terus mengguyur atap rumah, menciptakan suara yang menggema di dalam dadaku. Aku masih duduk di serambi, tatapanku kosong ke arah jalanan yang mulai menggenang. Dingin menyelimutiku, tapi bukan karena cuaca, melainkan perasaan yang berkecamuk di dalam hatiku. Permintaan Liana untuk menikahi adiknya, Aisyah, terus terngiang-ngiang dalam kepalaku. Rasanya seperti mimpi buruk yang entah kapan akan berakhir. Aku mencintai istriku, tapi sekarang ia sendiri yang mendorongku ke dalam situasi yang tak masuk akal. Aku ingin menolaknya, tapi bagaimana aku bisa jika itu adalah keinginannya sendiri? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat Aisyah berdiri di ambang pintu. "Bang Raka," panggilnya dengan suara pelan, nyaris tak terdengar di tengah suara hujan. Aku diam sejenak sebelum menjawab. "Masuklah Aisyah." Udara di luar dingin, tapi gadis itu malah berjalan mendekat, lalu duduk di bangku panjang di sampingku. Aku meliriknya sekilas. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sepertinya dia sudah menangis cukup lama. Kami terdiam cukup lama, membiarkan hujan menjadi satu-satunya suara di antara kami. "Bang," suara Aisyah kembali terdengar, kali ini lebih lirih. "Apa abang marah?" Aku mengerutkan kening. "Marah?" Aisyah mengangguk pelan, tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri. Karena aku setuju dengan permintaan Kak Liana." Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. "Bukan marah Aisyah, aku hanya bingung." Gadis itu menunduk. "Aku juga bang, aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Aku selalu melihat abang sebagai suami Kak Liana, bukan orang lain." Aku menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Lalu kenapa kamu menyetujuinya?" Aisyah terdiam. Ia tampak ragu, seolah berusaha memilih kata yang tepat. Aku tidak ingin mengecewakan Kak Liana." Akhirnya ia menjawab dengan suara pelan. Aku mendengus pelan. "Aisyah, ini bukan soal mengecewakan atau tidak. Ini tentang hidupmu. Kamu masih muda. Kamu berhak memilih dengan siapa kamu akan menikah, bukan dipaksa karena keadaan." Aisyah menggeleng, air mata mulai menggenang di matanya lagi. "Tapi bagaimana dengan Kak Liana? Dia sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku tidak bisa menolak permintaannya." Aku terdiam. Aku tahu betapa dekatnya Aisyah dan Liana. Sejak kecil, Liana sudah seperti ibu baginya. Ketika kedua orang tua mereka meninggal, Liana yang merawatnya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Bagi Aisyah, kebahagiaan kakaknya jauh lebih penting daripada kebahagiaannya sendiri. Aku mengusap wajahku dengan frustasi. "Lalu bagaimana dengan kamu sendiri Aisyah? Apakah kamu benar-benar rela menikah denganku hanya karena permintaan kakakmu?" Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengusap air matanya yang jatuh. "Aku tidak tahu bang," bisiknya. "Aku tidak pernah memikirkan pernikahan sebelumnya. Aku selalu membayangkan hidupku akan berjalan biasa saja. Tapi sekarang, semua berubah begitu cepat." Aku menatapnya dengan iba. Aku tahu ini bukan hanya berat untukku, tapi juga untuknya. "Kak Liana bilang kalau aku tidak setuju, aku boleh menolak," lanjut Aisyah. "Tapi, bagaimana kalau aku benar-benar menolak? Kak Liana akan sedih, keluarga akan kecewa. Semua orang menginginkan pernikahan ini terjadi." Aku menggenggam tanganku erat, menahan emosi yang meledak-ledak dalam dadaku. "Aisyah, dengarkan aku." Aku menoleh menatapnya dalam-dalam. "Pernikahan itu bukan sekadar memenuhi harapan orang lain. Ini tentang kamu, tentang aku.
Kalau kamu tidak yakin, maka jangan lakukan. Air mata Aisyah jatuh lebih deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Tapi aku takut, Bang. Aku takut kalau aku menolak, semuanya akan berantakan. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak ingin menikahi Aisyah karena terpaksa. Aku tidak ingin membuatnya menderita hanya demi memenuhi ekspektasi keluarga. Tapi jika aku menolak, apa yang akan terjadi? Aku menoleh ke dalam rumah, ke arah kamar yang masih tertutup rapat. Liana masih di dalam, mungkin menangis di balik pintu. Aku tahu betapa berat keputusan ini baginya. Ia begitu mencintaiku, tapi di saat yang sama, ia merasa bersalah karena tak bisa memberiku keturunan. Dan sekarang aku dihadapkan dengan pilihan yang tidak bisa kusebut sebagai benar ataupun salah. Apakah aku harus menerima permintaan ini demi menjaga perasaan semua orang? Ataukah aku harus menolak dan mengambil risiko menyakiti mereka? Aku menutup mata, membiarkan suara hujan menenangkan pikiranku. Aku harus mengambil keputusan, tapi apakah ada pilihan yang tidak menyakiti siapapun? Malam itu terasa begitu panjang dan penuh kegelisahan. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela, sementara pikiranku penuh dengan berbagai pertimbangan. Hujan rintik-rintik turun di luar, menciptakan irama tenang yang seharusnya menenangkan, tetapi justru menambah berat beban di hatiku. Liana ada di kamar, mungkin masih menangis. Aku tahu betapa besar rasa cintanya padaku, tetapi aku juga tahu bagaimana tekanan dari keluarga dan lingkungan membuatnya merasa tidak berharga sebagai seorang istri karena tidak bisa memberiku keturunan. Sementara itu, Aisyah juga mengurung diri di kamarnya, masih terpukul oleh kenyataan bahwa dirinya hampir saja menikahi suami kakaknya sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlarut. Sudah cukup. Aku bangkit dari sofa dan melangkah ke kamar Liana. Setelah mengetuk pintu perlahan, aku masuk dan melihatnya duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela. Matanya bengkak dan wajahnya terlihat lelah. Liana, panggilku lembut. Ia menoleh padaku, matanya penuh dengan kesedihan. Kamu sudah membuat keputusan? Aku mengangguk. Iya. Ia menegakkan tubuhnya, menahan napas, seakan-akan sedang bersiap untuk menerima keputusan yang paling menyakitkan. Aku tidak bisa menikahi Aisyah, kataku pelan tapi tegas. Liana terdiam, matanya membesar. Tapi, bagaimana dengan keluarga? Tekanan dari semua orang, bukankah ini yang terbaik untuk kita semua? Aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Tidak, Liana, menikah dengan Aisyah bukan solusi, tapi justru akan membuat semuanya semakin rumit. Aku tidak mau kehilangan kamu hanya karena kita merasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Air mata Liana mulai mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Jadi, kamu tetap memilih aku? Aku mengangguk mantap. Aku menikah denganmu bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tapi karena aku mencintaimu. Jika memang belum rezeki kita untuk memiliki anak, kita bisa mencari cara lain. Aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan kebahagiaan kita. Liana menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Aku merangkulnya, membiarkannya menangis sepuasnya di bahuku. Aku bisa merasakan betapa beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai luruh. Setelah beberapa saat, Liana menghapus air matanya dan menatapku. Lalu bagaimana dengan Aisyah? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan bicara dengannya. Aku keluar dari kamar Liana dan berjalan menuju kamar Aisyah. Saat aku mengetuk pintu, butuh beberapa detik sebelum akhirnya pintu terbuka. Aisyah berdiri di sana dengan wajah sembab, matanya merah karena terlalu lama menangis. Aku menatapnya dengan lembut. Boleh aku masuk? Ia mengangguk pelan dan mundur memberi jalan. Aku masuk dan duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Sementara ia duduk di tepi ranjang menundukkan kepala. Aku sudah mengambil keputusan, kataku. Aisyah mengangkat kepalanya perlahan. Kakak menolakku ya? Aku tersenyum kecil. Aku tidak menolak kamu, Aisyah. Aku hanya ingin kamu memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Bukan karena tekanan, bukan karena keadaan.
Aisyah menggigit bibirnya, air matanya mulai mengalir lagi. Tapi aku hanya ingin membantu Kak Liana. Aku ingin membahagiakan kalian. Aku menggeleng pelan. Menikah dengan seseorang tanpa cinta bukanlah kebahagiaan Aisyah. Itu hanya akan menyakiti kita semua, termasuk kamu. Aisyah terisak, lalu menunduk dalam. Aku tahu dia masih merasa bingung, tetapi aku juga tahu bahwa jauh di dalam hatinya, ia pun sadar bahwa ini bukan jalan yang benar. Aku menyentuh pundaknya lembut. Kamu masih muda, Aisyah. Kamu berhak menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu, bukan karena keadaan memaksamu. Aisyah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu, bagaimana jika aku tidak pernah menemukan seseorang yang mencintaiku? Aku tersenyum dan mengusap kepalanya seperti seorang kakak yang menyayangi adiknya. Kamu pasti akan menemukannya. Percayalah, cinta selalu menemukan jalannya. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan kami semua. Hari itu, rumah kami dipenuhi dengan suara tawa dan kebahagiaan. Aku dan Liana memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki dari panti asuhan, seorang bayi kecil yang kami beri nama Arka. Sejak kehadirannya, rumah kami yang dulu terasa sepi kini penuh dengan canda dan tawa. Aku melihat Liana menggendong Arka dengan penuh kasih sayang, matanya berbinar dengan kebahagiaan yang dulu sempat redup. Aku menghampiri mereka dan mencium kening istriku. Kamu bahagia? Liana tersenyum hangat. Lebih dari yang bisa aku bayangkan. Di sisi lain, Aisyah akhirnya menemukan cinta sejatinya. Ia bertemu dengan seorang pria yang mencintainya apa adanya, dan kini hidup bahagia dalam rumah tangga yang harmonis. Aku melihatnya tersenyum di hari pernikahannya, dan aku tahu bahwa ia akhirnya menemukan jalannya sendiri. Ketika aku melihat semua yang telah kami lalui, aku menyadari satu hal. Cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menerima dan berjuang bersama. Kami semua akhirnya menemukan kebahagiaan kami masing-masing. Dan yang terpenting, kami menemukan cara untuk tetap bersama sebagai keluarga, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan satu sama lain. Dan aku tahu, inilah akhir yang seharusnya.